Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kumberi Islamia. Saya dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dua materi. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Nur Fadania dan Nur Fadila Ramadhani. Nah, di sini kami akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama hipertensi pada kehamilan dan yang kedua adalah gangguan kardiovaskular pada kehamilan. Ya, sebelum kita membahas terkait hipertensi pada kehamilan, di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih itu penyakit pada kehamilan. Nah, penyakit pada kehamilan adalah suatu kondisi abnormal yang dirasakan dari tanda dan gejala penyakit tersebut. Nah, penyakit tersebut bisa ada karena kehamilan dan bisa juga penyakit tersebut sudah ada sebelum adanya kehamilan. Penyakit yang terjadi pada kehamilan yaitu yang pertama hipertensi pada kehamilan, yang kedua adalah gangguan kardiovaskular, terus yang ketiga ada diabetes mellitus, infeksi saluran kencing, anemia, dan masih banyak yang lain. Sekarang kita masuk pada pembahasan yaitu hipertensi pada kehamilan. Nah, hipertensi dalam kehamilan adalah suatu kondisi dalam kehamilan di mana tekanan darah sistol di atas 140 mmHg dan diastolnya di atas 90 mmHg. Selanjutnya adalah klasifikasi daripada hipertensi. Nah, klasifikasi pada hipertensi ini ada 5. Yang pertama itu adalah hipertensi kronik, yang kedua adalah preeklamsia, yang ketiga eklamsia, yang keempat hipertensi kronik superkoset, preeklamsia, dan yang terakhir adalah gestasional hipertensi. Etiologi hipertensi pada kehamilan menurut Puriharjo 2013 menjelaskan penyebab hipertensi dalam kehamilan belum diketahui secara jelas. Namun, ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan terjadinya hipertensi dan dikelompokkan dalam faktor risiko. Yang pertama itu adalah dimigavida, dan yang kedua adalah hiperplasentosis, yang ketiga umur, yang keempat riwayat keluarga atau keturunan, yang kelima adalah penyakit-penyakit ginjal dan hipertensi yang sudah ada sebelum hamil, dan yang terakhir adalah obesitas. Patofisiologi hipertensi pada kehamilan. Nah, menurut Prawiharjo di 2013 menjelaskan ada beberapa teori yang mengemukakan terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Tapi saya di sini mengambil teori kelainan vaskularisasi plasenta. Hipertensi dalam kehamilan tidak terjadi invasi sel-sel tromboblas pada lapisan otot arteri spiralis dan jaringan matris sekitarnya. Nah, lapisan otot arteri spiralis ini menjadi tetap kaku dan keras sehingga lumen arteri spiralis tidak memungkinkan mengalami distensi dan vasolidasi. Akhirnya arteri spiralis relatif mengalami kontraksi dan terjadi kegagalan remodeling arteri spiralis sehingga aliran darah uteroplasenta menurun dan terjadi hipoksia dan iskemia plasenta. Dan gejala yang dirasakan pada hipertensi kehamilan ini yaitu pada preeklamsia. Preeklamsia keluhannya yaitu tekanan darah tinggi di atas 140/90 mmHg. Yang kedua itu ada proteinuria. Nah, di mana di dalam urinnya itu terdapat protein. Selanjutnya adalah sakit kepala berat secara terus-menerus, gangguan penglihatan seperti pandangan kabur dan sensitif cahaya. Yang kedua adalah eklamsia. Eklamsia ini adalah turunan daripada preeklamsia. Keluhannya yaitu kejang, tekanan darahnya semakin tinggi, sakit kepala yang parah, terus mual dan muntah, perut terutama di bagian kanan atas itu mengalami kesakitan, adanya bengkak di tangan ataupun di kaki. Terus gangguan penglihatan, frekuensi, dan jumlah urin berkurang. Yang terakhir adalah peningkatan kadar protein dalam urin semakin tinggi. Yang selanjutnya adalah hipertensi kronik. Keluhan yang dirasakan pada hipertensi kronik ini adalah sakit kepala atau pusing yang tak kunjung redam, kelelahan, mimisan, dan peningkatan detak jantung. Yang selanjutnya adalah superimpose preeklamsia. Keluhan yang ada yaitu nyeri kepala, gangguan penglihatan, dan proteinuria. Yang terakhir adalah hipertensi gestasional. Keluhan yang terjadi pada hipertensi gestasional ini yaitu tekanan darah tinggi pada usia kandungan di atas 20 minggu. Tidak ada protein di dalam urinnya atau proteinuria, terus sakit kepala, pusing, edema, berat badan naik secara tidak wajar, penglihatan kabur atau buram, mual dan muntah berlebihan, sakit di bagian kanan atas perut, dan buang air kecil semakin sedikit. Selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan dalam kasus hipertensi sebagai komplikasi kehamilan adalah proteinuria. Untuk dini preeklamsia yang merupakan akibat dari hipertensi kehamilan. Pemeriksaan proteinuria dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu secara SBAT dan distrik. Dikatakan proteinuria
jika di dalam urinnya terdapat protein, yaitu lebih dari 300 mg dari 24 jam jumlah urin. Mungkin itu saja penjelasan saya terkait penyakit hipertensi pada kehamilan. Nah, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nur Fadania. Saya atas nama Nur Fadania, saya akan melanjutkan materi pembawaan dari rekan saya atas nama Nur Kumaira Islamia, yaitu hipertensi pada kehamilan. Oke, saya akan membahaskan komplikasi. Hipertensi pada kehamilan, menurut Purwaningsi dan Fatmawati 2010, menyebutkan beberapa komplikasi yang mungkin terjadi dari akibat hipertensi pada kehamilan pada ibu dan janin. Pada ibu, terjadi komplikasi preeklamsia berat, solusio plasenta, kelainan ginjal, kelainan pembekuan darah, sindrom HELLP, ablasio retina. Setelah pelaksanaan ini, ada penanganan umumnya. Yang pertama, perawatan selama kehamilan. Diberikan obat anti hipertensi seperti hidralazin. Yang kedua, ada perawatan persalinan. Jika terjadi gawat darurat, janin atau persalinan tidak terjadi dalam 12 jam pada eklamsia. Lakukan seksio sesar. Yang ketiga, perawatan postpartum. Diteruskan sampai 12 jam. Postpartum atau kejang terakhir, teruskan pemberian obat antihipertensi jika tekanan darah distolik lebih dari 110 mmHg dan lakukan pemantauan urin. Selanjutnya, komplikasi pada janin yang pertama. Hambatnya pertumbuhan pada janin dalam uterus. Kelahiran prematur, sevisia neonatoru, kematian dalam uterus, peningkatan angka kematian dan kesakitan perinatal. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada hipertensi masa kehamilan. Yang pertama, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan sindrom hipoventilasi ditandai dengan hipispnea dengan kode D0005. Yang kedua, obesitas berhubungan dengan sering memakan makanan yang berminyak atau berlemak dengan kode 0030. Yang ketiga, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisiologis ditandai dengan nyeri di tekuk dengan kode D0077. Yang keempat, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen ditandai dengan lemah dan dyspnea saat beraktivitas dengan kode D0056. Yang kelima, ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap kematian ditandai dengan mengeluh, pusing, dan merasa khawatir dengan kondisi yang dihadapi dengan kode D0080. Yang keenam, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi ditandai dengan menanyakan masalah yang dihadapi dengan kode D0111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Fadila Rahmadani. Saya akan menjelaskan tentang gangguan kardiovaskular pada masa kehamilan. Gangguan kardiovaskular pada masa kehamilan ini di mana suatu kondisi saat hamil, volume darah ibu ini meningkat 30-50% untuk memberikan nutrisi bagi janin. Ini berarti kerja jantung akan lebih meningkat untuk memberikan pemenuhan kebutuhan nutrisi dirinya, dan bahkan juga ibu yang sehat akan mengalami gangguan jantung pada saat masa kehamilan. Kondisi ini dikarenakan dorongan diafragma oleh besarnya janin yang dikandungnya. Perubahan kerja jantung ini dapat mengalami peningkatan hormon, terjadi hemodolusi darah dengan puncak pada kehamilan 28 minggu, kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, kembalinya darah setelah plasenta lahir karena kontraksi rahim, dan berhentinya darah plasenta. Etiologi pada masa kehamilan, kelainan jantung dapat berupa kelainan sekunder dan primer. Pertama, kelainan primer berupa kelainan kongnital, kelainan katut, lebih disebabkan oleh kelainan fisiologi jantung itu sendiri. Yang kedua, kelainan sekunder. Kelainan sekunder ini seperti hipertensi, anemia berat, hipervolemia, pembesaran rahim. Untuk kelainan sekunder ini biasanya disebabkan oleh penyakit-penyakit lain gitu. Dan selanjutnya, patofisiologi. Patofisiologi ini hampir separuh dari peningkatan total kehamilan terjadi pada 8 minggu maksimal pada pertengahan kehamilan. Peningkatan dini curah jantung terjadi akibat meningkatnya isi sekucup disertai berkurangnya resistensi vakuler dan penurunan tekanan darah pada tahap selanjutnya dengan denyut nadi istirahat dan isi secukup masih meningkat. Mungkin terkait meningkatnya pengisian diastolik akibat meningkatnya volume darah karena awal kehamilan terjadi perubahan hemodinamika yang signifikan. Pada wanita normal jantung akan mengakibatkan gagal jantung akan terjadi pada trimester saat hipervolemia normal pada kehamilan mencapai puncak, tetapi pada sebagian besar gagal jantung terjadi peripartum saat timbul beban hemodinamika. Nah,
Nah, kondisi ini merupakan saat kemampuan fisiologi jantung mengubah curah jantung secara lebih cepat. Lanjut, manifestasi klinis. Gejala-gejala seperti cepat merasa lelah, jantung berdebar-debar, sesak nafas disertai sianosis atau kebiruan, dyspnea atau aorpunea progresif, batuk malam hari, hemotesis, nyeri dada, distensi menetap, vena jugularis, diastolis, kardiomegalia, dan bunyi jantung kedua terpisah menetap. Komplikasi. Penyakit jantung pada masa kehamilan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan janin dalam rahim. Ini bisa terjadi juga dengan gangguan keguguran, persalinan prematur atau BBRR, berat bayi lahir rendah, pertumbuhan dan perkembangan bayi mengalami hambatan fisik. Yang KF itu pemeriksaan penunjang. Terdapat gangguan jantung pada saat masa kehamilan, sebaiknya langsung saja melakukan. Pemeriksaan ini bisa melalui fototoraks. Fototoraks ini bisa melihat gambar jantung seperti pembesaran jantung, edema paru, dan yang kedua bisa melakukan pemeriksaan elektrokardiografi untuk mendeteksi adanya gangguan irama jantung. Dan yang ketiga, ekokardiografi ini untuk melihat struktur dan fungsi pembuluh darah seperti merekam denyut nadi. Dan selanjutnya USG ini untuk memantau kesejahteraan janin dalam rahim. Selanjutnya penata laksana. Pada masa kelas 1 tidak ada pengobatan yang dibutuhkan, tetapi penanganannya bisa dengan cara berobat jalan, istirahat beberapa kali setiap hari untuk mengurangi kerja jantung. Pada kelas 2 tidak memerlukan terapi tambahan, tetapi kurangi kerja fisik, terutama pada masa kehamilan mulai dari 20 sampai 38 minggu. Selanjutnya kelas 4. Sebaiknya kelas 4 ini biasanya diharuskan untuk melakukan perawatan di rumah sakit dan diberikan pengobatan secara kolab, mungkin dengan kardiologi, ahli kandungan, ahli jantung, anestesi, bedah jantung. Penanganan nifas ini sangat perlu untuk diperhatikan, mengingat kegagalan jantung dapat terjadi pada saat nifas, walaupun pada masa kehamilan tidak terdapat gangguan jantung. Dan sebaiknya penderita gangguan jantung dirawat di rumah sakit selama 14 hari setelah melahirkan, dengan istirahat mobilisasi tahap demi tahap setelah diberikan antibiotis. Yang keenam, konseling, prasepsi, asuhan antenatal dan prasepsi. Sebagian besar wanita hamil sudah mengetahui kelainan jantungnya dan biasanya sudah melakukan pengobatan, bahkan sudah melakukan operasi. Oleh karena itu, tahap ini sangat dalam manajemen penyakit jantung dan kehamilan. Dalam konseling dan prakonsepsi pada calon ibu dan partnernya harus diberikan penjelasan dan penyeluruhan terkait kondisi penyakit jantung yang dialami. Kepada pasien kelas 1 dan kelas 2, mengingat kehamilan harus dilakukan optimalisasi jantung sehingga komplikasi yang dapat terjadi dapat diminimalisasikan. Sedangkan pada pasien kelas 3 dan kelas 4 dianjurkan untuk tidak menikah. Jika menikah, dianjurkan untuk menghindari kehamilan. Apabila terjadi kehamilan, sangat dianjurkan untuk termisasi kehamilan sebaiknya sebelum 12 minggu, di mana resiko masih 2,5. Kebanyakan pasien memerlukan informasi tentang resiko bagi janin, apakah janinnya ini mengalami jantung kognital juga. Dengan penyakit jantung berat, hipoxia berat, dan jika dia outputnya rendah, sering mengakibatkan abortus spontan seperti lahir mati, BBRL dengan kelainan kognitalnya. Pada asuhan anetal, penting sekali untuk diupayakan supaya mendapatkan istirahat 8-10 jam perharinya. Istirahat baring sekurangnya setelah 30 menit setelah makan dengan garamnya rendah, tinggi protein, dan pembatas masuknya cairan. Kenaikan berat badan juga lebih diwaspadai. Total kenaikan badan biasanya sebaiknya 12 kg untuk mencegah peningkatan volume darah yang berlebihan. Fungsional pasien apabila terjadi dekopasasio kadis, maka pasien ini digolongkan kelas yang lebih tinggi. Pemberian suplementasi besi, asam folat secara dini dan teratur dapat mencegah anemia yang dapat memperberat pencegahan terhadap infeksi yang dapat mencetus terjadinya gagal jantung. Pemeriksaan anetalnya dilakukan 2 kali seminggu sekali setelah kehamilan. Pada kehamilan 28 minggu sebaiknya melakukan pengecekan seminggu sekali. Dan yang terakhir, diagnosa perawatan. Perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan kurangnya volume cairan ditandai dengan nyeri dada. Nomor diagnosa D009. Dan yang kedua, perubahan curah jantung berhubungan dengan perubahan perfusi, jantung sesak napas, dan jantung berdebar kencang. Nomor diagnosa D008. Dan yang terakhir, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologi ditandai dengan mengeluh nyeri. Nomor diagnosa 0077. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.